Selamat siang teman-teman dari berbagai-bagai daerah, katanya ini banyak juga yang dari luar Pulau Jawa. Senang sekali kita siang hari ini berkesempatan untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menangani gangguan sensorik yang biasanya menyertai pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, di mana seperti kita tahu negara kita sedang kena COVID, kena pandemi, sehingga semua rutinitas berubah dan saya banyak sekali mendapatkan keluhan, masukan bahwa ternyata menjadi perubahan yang cukup signifikan bagi kehidupan seorang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Saya membuat satu video untuk sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang kurang lebih situasi kita saat ini. Mari kita saksikan video ini. Baik, itulah kira-kira gambaran yang setiap kita sedang alami sebagai seorang tua yang memiliki anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, sekarang saya ingin sharing sedikit tentang apa sih yang dirasakan orang tua ketika anaknya penuh ada di rumah. Ada yang bilang bahwa anak saya menjadi aktif, lebih aktif bahkan dari biasanya. Anak saya juga jadi tidak bisa diam. Anak saya tidak fokus. Anak saya mudah menjadi bosan. Anak saya takut suara-suara tertentu yang selama ini saya nggak terlalu sadari.
ternyata menggunting rambut dan menggunting kuku mereka pun bukan pekerjaan yang mudah, dan itu tentu menguras energi bagi kita sekalian. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat masalah ini dari satu perspektif yang lain, supaya kita sekalian, baik itu sebagai orang tua, sebagai pendamping, sebagai pengasuh, sebagai keluarga, sebagai guru, boleh merasakan dari sudut pandang anak. Jadi kita belajar berempati terhadap apa yang mereka rasakan, tidak hanya bertindak berdasarkan apa yang kita lihat. Sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan belajar tentang gangguan proses sensorik yang memang banyak sekali menyertai pada anak-anak yang mengalami gangguan. Dan saya akan mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mencoba menganalisa untuk sekedar menyiram bunga seperti yang di dalam gambar di slide saya ini. Ternyata ada beberapa komponen yang diperlukan bagi seorang anak untuk bisa melakukannya. Nah, sesudah ini kita semua berharap bahwa kita menjadi lebih respect kepada apa yang sudah mampu dilakukan oleh anak. Tidak hanya sekedar melihat anak hanya dari sudut kekurangannya saja. Baik, nah saya mau contohkan dari yang belajar bersama. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, siapa yang setuju dengan saya bahwa kegiatan duduk membaca buku ini juga mempunyai atau memakai keterampilan motorik tertentu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bilang, enggak, kan duduk ini, masa gitu aja pakai keterampilan motorik. Tapi kalau kita coba lihat, bahwa duduk pun itu adalah satu keterampilan motorik. Jadi di sini ada keterampilan motorik kasar yang mereka lakukan, dua anak laki-laki ini lakukan, yaitu mereka berduduk, bahkan duduk bersila. Itu adalah keterampilan motorik kasar yang bahkan tidak semua anak dapat melakukannya. Kemudian ada proses atau kegiatan memegang buku. Kita melihat bahwa ada otot tangan mereka yang berkegiatan gerak untuk memegang buku. Ini yang disebut sebagai bagian dari motorik halus. Terus mungkin yang berkaos garis-garis bilang, itu yang nomor 3 gimana ya cara ngerjainnya misalnya. Di sini perlu apa yang disebut dengan proses sensorik, di mana sistem penglihatan kita sungguh-sungguh diandalkan untuk melihat mana sih yang nomor 3. Dan sistem pendengaran kita juga diandalkan untuk mendengar pertanyaan pertanyaan sederhana yang disampaikan teman tadi. Mana sih yang bagaimana cara mengerjakan yang nomor 3. Nah, kemudian nomor 3 diperlukan apa yang disebut dengan atensi atau konsentrasi atau fokus. Mana sih mencari nomor 3 di antara nomor-nomor lain misalnya. Itu ternyata tidak hanya sekedar taken for granted, pokoknya semua orang bisa seperti itu. Ternyata tidak mudah, ini perlu satu proses. Kemudian ada interaksi sosial, di mana saya merasa perlu untuk membangun hubungan dengan orang lain, yaitu dengan bertanya dengan teman yang kaosnya berwarna oranye. Ini gimana ya? Oh, kayaknya begini. Oh, aku nggak tahu, dan seterusnya. Untuk aktivitas sesederhana ini yang mungkin kita sekalian sudah biasa melihat ini sebagai sesuatu yang nggak perlu latihan. Tiap hari saya juga melihat gitu, kok anak saya di rumah, murid saya semuanya juga kayak gitu tuh, ratusan di sekolah, sehingga ini dianggap sebagai bukan sebagai satu pencapaian, sehingga ketika mereka berteriak, kita kemudian lebih melihat teriakannya daripada positif atau keterampilan-keterampilan positif yang mereka tunjukkan pada kita. Nah, sesudah ini, di luar pertemuan kita, saya juga akan minta tolong pada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir sore hari ini untuk kemudian mencoba seperti saya, mencari kegiatan-kegiatan sederhana yang ada di sekitar kita. Dudukkah, oh lagi nuang air dari botol ke gelas kah, atau yang lagi ngelipat selimut, turun tangga kah, atau sedang menyendokkan nasinya ke mulut. Coba kita sama-sama nanti akan menganalisa setiap kegiatan sederhana ini
ke dalam komponen-komponen yang seperti tadi saya contohkan. Dari situ kita akan belajar menghargai kompleksnya sebuah kegiatan, betapa hal yang sederhana itu merupakan sebuah pencapaian yang kita tidak bisa abaikan begitu saja. Jadi ketika anak kita membawa satu masalah, melihat dari sisi yang proporsional. Baik, ini ada sebuah gambar piramid. Mungkin dari sebagian dari sudah familiar dengan gambar piramid ini, yang terdiri dari 4 level. Saya sebut saja warna-warnanya ya. Jadi level pertama adalah yang berwarna kuning. Kemudian kita sepakati dengan demikian level 4-nya ada di warna merah. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita ingin membuat bangunan seperti ini, katakanlah ini rumah, kira-kira level mana dulu yang kita harus bentuk gitu ya, kita harus bangun supaya menjadi sebuah bangunan yang kuat gitu ya. Kalau boleh disepakati, mau seperti apapun cuacanya, Jakarta itu pagi bisa panas banget, nanti siang jam 12 dengan petir dan deras sekali. Atau kebalikan, tadi pagi hujan, tapi sebentar siang panas. Nah, dengan kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim, bahkan tidak menentu seperti ini, membangun sebuah rumah tetap memerlukan proses yang ada urutan, yang mana satu sama lain tidak bisa ditukar-tukar. Dalam hari ini, ketika panas atau hujan sedang tidak bisa diprediksi kapan datang, kemudian kita memutuskan, ya atapnya dulu aja, jadi yang paling penting itu. Tapi ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Siapa yang mau megangin atap? Saya perlu tiang. Siapa yang bisa megangin tiangnya? Nah, dengan demikian kita bisa lihat sama-sama bahwa kita memerlukan sebuah fondasi dari bangunan itu yang harus kita bangun di awal sekali untuk menjamin buat kukuh atau kuat. Nah, pertama yang berwarna kuning ini saya tulis di situ adalah sistem sensorik. Ini adalah perkembangan anak dari lahir sampai usia kurang lebih 1 tahun. Nanti bahasan kita untuk sesi ini lebih banyak yang sistem yang warna kuning ini. Untuk minggu depan kita akan 2 level, yaitu yang biru dan hijau. Gitu ya. Kalau mau 4 level nanti daftar di CAE karena ini perlu puluhan jam gitu ya. Jadi yang warna kuning ini adalah sistem sensorik. Dia dibangun pada usia lahir sampai usia sekitar 1 tahun. Bukan berarti kalau sesudah dia seorang anak berusia 1 tahun kemudian level yang berwarna kuning ini jadi nggak ada gunanya. Tetap, karena dia adalah fondasi di mana kita kemudian akan meletakkan bangunan di atasnya dan disebut dengan fondasi keterampilan motorik. Nah, ini adalah 1 sampai 2 tahun. Kemudian di atasnya lagi, oke, setelah anak ini umur 2 tahun berarti udah nggak ada fungsinya dong buat kita. Bukan. Tetap bahwa kita perlukan 2 level ini, kuning dan biru kita tetap perlukan untuk menyangga apa yang disebut di level 3 sebagai keterampilan motorik perseptual. Nah, di atasnya lagi ada kesiapan akademik gitu ya, yang warnanya merah. Kalau udah 6 tahun atau 7 tahun menjelang sekolah berarti kuning, biru, dan hijau udah nggak relevan untuk dibicarakan. Saya mau fokus ke yang merah. Tidak, ternyata kuning, biru, hijau itu mensupport warna merah, yaitu keterampilan, kesiapan akademik. Level sampai level 4 ini berkembang, dibangun pada anak dari mereka lahir sampai usia siap sekolah, berkisar antara 6 sampai 7. Kenapa ada alasan untuk masuk sekolah ada kriteria usia tertentu. Jadi ketika kita sedang merencanakan, saya bangga ketika anak saya masuk SD usia 5 tahun, tolong berubah pikiran ya. Kalaupun mau akselerasi, bukan sekarang waktunya, mungkin nanti SMP atau SMA, tapi itu juga perlu pertimbangan yang lebih matang lagi. Demikian level
perkembangan sensorik dari usia lahir sampai usia sekitar 6 sampai 7 tahun. Kemudian saya masuk ke berikutnya. Nah, ini ada satu gambar yang Bapak Ibu saya dan semuanya sangat familiar, yaitu gambar yang benda yang sering kita kunjungi. Ini lihat satu ini, tapi ini juga udah mulai banyak ditinggalkan orang cara manual ini, padahal udah nggak manual, tapi masih kita anggap manual karena sekarang ada e-banking dan seterusnya. Nah, ini adalah ATM. ATM ini adalah sebuah komputer yang fungsinya seperti kita tahu ya. Jadi kita di situ terdapat brankas dan kita yang dimiliki oleh bank-bank tertentu, dan kita juga bisa mengambil uang di situ asal kita punya saldo dengan membawa kartu ATM kita. Nah, saya ingin membawa ke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kepada sebuah ilustrasi di mana ATM ini, komputer ini, mungkin di tangan kita ada iPhone, ada iPad, ada gadget-gadget yang lain, ada laptop, ada apapun yang sifatnya yang berupa komputer, baik dari yang spek yang biasa sampai yang mungkin paling canggih saat ini adalah bentuk-bentuk dari komputer. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa ternyata dari semua devices yang kita punya itu belum ada loh ternyata yang sama canggihnya dengan satu komputer ciptaan Tuhan langsung yang disebut dengan, maaf, otak atau sistem syaraf pusat. Ya, jadi benda yang bersembunyi di bawah batok kepala kita yang besarnya itu adalah komputernya kita. Nah, hari ini pembahasan kita akan berkisar antara sensorik itu apa, dan gangguannya seperti apa, dan besok kita akan lanjut dengan kalau terdapat gangguan, seperti apa kita harus menanganinya. Nah, ciptaan Tuhan tadi, yang kan nggak ada yang bisa di dalam kepala kita bisa lihat aktivitas dari otak kita, dari gerakan kita, dari ucapan kita, dari produk-produk yang keluar dalam kehidupan kita seperti perilaku dan seterusnya. Tapi kalau ATM sangat kita bisa pantau. Misalnya, Bapak Ibu masukkan sebuah kartu ATM ke dalam anjungan ini, mesin ini, kemudian pencet kode khusus, kemudian pencet perintah, misalnya transfer, misalnya tarik tunai, misalnya bayar tagihan, dan seterusnya, kemudian masukkan sejumlah. Nah, ini adalah proses penginputan data. Kemudian biasanya kalau kita tarik tunai, gitu, misalnya kita ketik 200.000 gitu ya, kemudian kita nggak langsung begitu selesai ketik langsung nongol uangnya, tapi kita biasanya diminta untuk menunggu sebentar. Disitulah terdapat yang namanya proses, ya. Jadi tadi kita memasukkan data, kemudian terjadi proses, kemudian terjadi output ya. Jadi ada hasil, yaitu uang keluar sejumlah order kita atau keluar slip yang menunjukkan, oh saya bayar tagihan telepon saya misalnya 130.000, di situ keluar bukti transfer yang menyatakan saya berhasil bayar 130.000 misalnya. Nah, ini adalah sebuah output. Nah, analogi ini akan saya bawa, analogi ATM ini akan saya bawa ke dalam apa yang kita akan pelajari sebagai proses sensorik. Jadi ada kata kunci tadi adalah input data tadi di mana di ATM, kemudian terjadi proses, kemudian terjadi output. Outputnya ya entah duitnya keluar, entah slipnya yang menunjukkan bahwa transaksi kita telah berhasil, itu keluar. Nah, kalau pada manusia seperti apa? Baik. Nah, seperti tadi saya sampaikan, bahwa mesinnya, komputernya adalah tadi susunan syaraf kita, gitu ya. Nah, prosesnya yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama, kita sebut dengan proses sensorik. Nah, di zaman-zaman beberapa tahun yang lalu sangat booming dan istilahnya adalah
proses sensory integration ya. Jadi sensory integrasi, mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini orang tua atau apa yang sudah sangat familiar dengan istilah ini. Nah, ini adalah sebuah proses neurologis. Nah, neurologis ini batasannya memang terjadinya di sistem syaraf gitu ya, yang efisien ya untuk menerima dan mengolah informasi sensorik. Jadi di situ ada input, bentuknya adalah input atau informasi sensorik untuk membuat respon ya. Jadi ada outputnya adalah respon yang adaptif untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dibaca pelan-pelan bahwa prosesnya itu adalah proses neurologis, kata kuncinya. Kemudian inputnya adalah informasi sensorik atau stimulasi sensorik atau informasi sensorik sama, dan responnya adalah bisa aja perilaku atau respon emosional atau apapun sebagai respon yang adaptif. Adaptif artinya sesuai. Contoh yang paling sederhana adalah ketika saya dipanggil gitu ya. Nah, ketika saya dipanggil di suatu Burini gitu ya. Nah, itu sama, proses ini terjadi gitu ya. Jadi suara tadi saya tangkap, kemudian diproses di sistem syaraf saya, kemudian responnya ini adalah misalnya saya menoleh atau saya menyahut, misalnya oh Bu siapa atau Mbak siapa atau Dek siapa atau Pak siapa ya, dan ini adalah serangkaian dari proses sensorik. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa proses sensorik adalah sebuah proses yang sifatnya abstrak. Artinya kita nggak bisa lihat waktu saya dipanggil, kemudian ada huruf-huruf yang kelihatan berjalan di dahi saya misalnya, rini. Enggak, ternyata nggak kelihatan prosesnya. Nah, cara sederhana, kita harus kalau bicara masalah sesuatu yang ilmiah, mesti ada buktinya gitu. Kata siapa kalau proses sensorik tadi Bu Rini baik gitu ya. Jadi kalau dipanggil itu adalah inputnya, kemudian saya ngerespon, saya noleh misalnya, atau saya menyahut ya misalnya, ketika seseorang memanggil, ini kita bandingkan apa yang menjadi input atau informasi sensoriknya dengan respon saya, cocok nggak? Kalau cocok atau sesuai, maka proses yang terjadi di sistem syaraf kita artinya berjalan dengan efisien. Ketika kita masukkan ATM kita, mengetik sejumlah jumlah uang, misalnya 200.000, dan kemudian kita tunggu dalam beberapa detik, kita tunggu dan uang itu keluar 200.000, itu bisa diartikan bahwa outputnya 200.000 itu sesuai dengan input gitu ya. Jadi proses di dalam ATM itu berjalan dengan baik, berjalan dengan efisien ya. Nah, ini adalah ilustrasinya buat teman-teman sekalian untuk bisa membayangkan proses sensorik dengan cara yang lebih sederhana. Nah, apakah bisa terjadi yang tidak seperti itu? Bisa. Masih gambarnya saya sandang benda ini pakai ATM ya. Jadi tapi kalau ada saldonya tentunya, kalau enggak saya juga enggak terlalu suka ya. Oke. Jadi ada tadi proses sensorik. Nah, ini ada gangguannya ya. Jadi gangguan proses sensorik. Mungkin teman-teman yang background-nya guru atau bahkan orang tua yang sudah pernah mengikuti terapi dan seterusnya, familiar dengan apa yang disebut dengan sensory processing disorder. Nah, ini saya memakai bahasa Indonesianya, yaitu adalah gangguan proses sensorik. Artinya apa? Kebalikannya dengan yang tadi ya. Nah, ini merupakan satu proses neurologis. Kalau tadi disampaikan efisien, di sini disampaikan yang tidak efisien. Untuk apa? Tidak efisien untuk menerima dan mengolah informasi sensorik, sehingga apa? Responnya tidak sesuai atau tidak adaptif. Nah, mungkin kita jadi mulai bayangin dulu nih kalau di ATM, saya masukinnya
200 gitu ya. Ternyata tidak keluar uangnya. Nah, kita panik nih, kita ambil kartunya sudah keluar, kembali keluar, terus kita cek ternyata saldo kita berkurang. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman sederhana seperti ini. Itu antara data yang kita masukkan dengan output yang kita harapkan tidak sesuai. Artinya apa? Ada masalah di dalam prosesnya. Nah,